Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang dalam presentasi dari kami, kelompok 10 dari kelas MK22A mata kuliah Digital Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah inovasi aplikasi digital yang kami beri nama FinCare atau Smart Financial Assistant. Aplikasi ini kami rancang sebagai solusi cerdas untuk membantu pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, hingga UMKM secara lebih bijak dan berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Irma Lestari, Nandang Hidayat, dan saya sendiri, Jairah Ladifa. Selanjutnya, mari kita simak bersama penjelasan lebih lanjut mengenai ide dan model aplikasi dari aplikasi FinCare. Deskripsi umum aplikasi. FinCare merupakan singkatan dari Financare, yaitu membantu pengguna dalam merawat dan mengelola keuangan. Nama ini dipilih karena mudah diingat, terdengar profesional, dan juga mempresentasikan fitur-fitur aplikasi yang berfokus pada perencanaan, pencatatan, dan pengawasan keuangan. Tambahan, frasa Smart Financial Assistant memberikan panduan, rekomendasi, dan insight yang cerdas berbasis data transaksi pengguna. FinCare dirancang dengan prinsip satu aplikasi semua kebutuhan finansial agar pengguna tidak perlu berpindah ke banyak platform untuk mengelola keuangan pribadi, keluarga, maupun usaha kecil. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur keuangan yang jarang ditemukan pada aplikasi pencatatan keuangan biasa. Kemudian target aplikasi, yang pertama individu usia 18-45 tahun, kategorinya mahasiswa, karyawan, freelance, dan juga fresh graduate. Kemudian yang kedua pelaku UMKM, usaha mikro, kecil menengah, yaitu fitur pencatatan dan laporan keuangan pada usaha UMKM. Kemudian yang terakhir yaitu keluarga muda, guna menyusun anggaran rumah tangga dan perencanaan keuangan bersama. Selanjutnya ada platform. Di sini ada 2. Yang pertama mobile aplikasi Android ataupun iOS. Antarmuka aplikasi dirancang intuitif, responsif, dan juga ringan dengan navigasi sederhana yang mudah digunakan oleh orang awam maupun orang yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi keuangan. Kemudian yang kedua ada web aplikasi desktop ataupun laptop. Web aplikasi menyediakan dashboard dengan tampilan visual yang lebih besar dan fungsional tambahan seperti ekspor data, pencetakan laporan, serta analisis yang lebih mendalam. Pengguna cukup login melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Selanjutnya ada fitur utama aplikasi. Yang pertama ada pencatatan transaksi harian, yaitu untuk info pemasukan atau pengeluaran secara manual atau scan stroke. Dan yang kedua ada kategori transaksi otomatis, yaitu klasifikasi otomatis seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga, anggaran bulanan atau budgeting, yaitu untuk menetapkan dan memantau biaya pengeluaran tiap kategori. Dan yang keempat ada laporan keuangan otomatis, yaitu menyediakan grafik dan ringkasan bulanan yang mudah dibaca. Dan yang kelima ada target keuangan dan tabungan, yaitu membuat tujuan tabungan dengan estimasi waktu dan jumlah. Dan yang keenam ada notifikasi tagihan dan cicilan, yaitu pengingat otomatis untuk bayar tagihan dan cicilan. Dan yang ketujuh ada tips dan edukasi keuangan, yaitu di sini menampilkan artikel dan video edukasi finansial harian. Dan yang kedelapan ada keamanan data, yaitu autentikasi biometrik dan enkripsi data pengguna. Selanjutnya tampilan aplikasi. Yang pertama tampilan ringkasan keuangan atau financial overview. Nah, tampilan pertama yang muncul saat membuka aplikasi adalah halaman ringkasan keuangan. Di sini pengguna dapat melihat informasi penting secara langsung. Yang pertama total saldo, itu menampilkan jumlah saldo akhir berdasarkan pemasukan dan pengeluaran yang tercatat. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran yang ditampilkan secara terpisah dengan warna kontras agar pengguna dapat membedakan sumber keuangan mereka. Dan yang ketiga, diagram P pengeluaran,
yaitu menunjukkan distribusi pengeluaran berdasarkan kategori, misalnya makanan, transportasi, hiburan, investasi. Dan yang keempat ada transaksi terbaru, yaitu menampilkan daftar transaksi harian terakhir yang telah dicatat oleh pengguna secara otomatis maupun manual. Tampilan kedua yaitu tampilan tambahan transaksi. Nah, menu ini memungkinkan pengguna untuk mencatat transaksi harian mereka secara efisien. Nah, komponen yang ditampilkan yang pertama, input nominal, yaitu pengguna mengisi nominal uang yang masuk atau keluar. Dan yang kedua, kategori transaksi. Nah, pilihan drop down yang terdiri dari kategori seperti belanja, makanan, transportasi, gaji, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada tanggal transaksi. Nah, tanggal kapan transaksi terjadi secara default akan mengisi tanggal hari ini. Dan yang keempat ada catatan tambahan. Nah, kolom deskripsi untuk mencatat detail transaksi seperti beli pakaian, isi pulsa, dan lain-lain. Dan yang kelima ada tombol tambahkan. Nah, untuk menyimpan transaksi ke dalam sistem aplikasi. Yang ketiga, tampilan anggaran bulanan atau monthly budget. Halaman ini berfungsi untuk membantu pengguna merencanakan keuangannya dengan menetapkan anggaran maksimal per kategori. Yang pertama, total anggaran bulanan. Nah, pengguna dapat menetapkan batas total pengeluaran untuk bulan berjalan. Dan yang kedua, sisa anggaran. Nah, otomatis dikalkulasi berdasarkan pengeluaran aktual. Dan yang ketiga, rincian per kategori. Nah, perumahan, makanan, transportasi, hiburan, dan lainnya disertai berindikator untuk menunjukkan progres konsumsi anggaran. Dan yang keempat ada tampilan tips dan edukasi keuangan. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi fitur edukasi untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat. Dan topik edukasinya itu ya terdiri dari cara membuat dana darurat, dasar-dasar investasi, tips membuat anggaran, manajemen uang yang sehat, dan disajikan dalam bentuk artikel atau video pendek agar mudah dipahami. Prinsip desain yang pertama ada kesederhanaan atau simplicity, fokus pada fungsi utama. Yang kedua ada keterbatasan atau readability, fokus pada font, kontras, dan layout rapih dan mudah dibaca. Yang ketiga ada konsistensi yaitu tombol dan menu memiliki letak dan warna seragam. Yang keempat ada responsive atau responsiveness, tampilan optimal di berbagai ukuran layar ponsel. Yang kelima, aksesibilitas berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada penilaian sejawat. Yang pertama ada Irma Lestari, berkontribusi mencari ide aplikasi, menjelaskan deskripsi aplikasi, menentukan fitur utama aplikasi, dan menentukan tampilan aplikasi. Yang kedua ada saya sendiri, Nandang Hidayat. Yang pertama itu mencari ide aplikasi, menentukan platform pengguna. Yang ketiga menentukan fitur utama aplikasi dan menemukan desain yang digunakan. Yang ketiga ada Zaira Hania Diva, mencari ide aplikasi, menentukan target pengguna, menentukan fitur utama aplikasi, dan menentukan tampilan aplikasi. Kesimpulan, Fincare adalah aplikasi keuangan digital yang membantu masyarakat mengelola keuangan secara efisien melalui fitur pencatatan transaksi, anggaran bulanan, notifikasi tagihan, dan edukasi finansial. Dirancang dengan tampilan sederhana dan aman, Fincare cocok untuk individu produktif, UMKM, dan keluarga muda. Aplikasi ini tak hanya mempermudah pencatatan keuangan, tapi juga mendorong perilaku finansial yang lebih bijak dan terencana.